Oke, selamat siang Bu Arta. Selamat siang, Bu Hmm. Lulu di Indramayu. Iya, Bu Arta di Jakarta. Baik, Bu Arta lagi sibuk apa sekarang nih Bu Arta nih? Saya lagi santai nih menunggu Ibu Lulu dari tadi siap-siap. Aduh, santai dan bersemangat selalu ini Bu Arta nih ya. Ya, Heeh. Semoga semangatnya bisa menular juga ke saya Bu Arta. Alhamdulillah. makasih. Nah, baik Bu Arta, hari ini kita akan latihan integrasi 67 sub skill. Apakah Bu Arta siap? Yes. Baik, kita kan sudah mempelajari 67 sub skill ya Bu Arta ya di kelas mahir kemarin. Nah, dari 67 sub skill yang telah kita pelajari tersebut, mana yang paling diketahui oleh Bu Arta gitu Saya banyak belajar tentang kerangka pikir. tentang Eh, kerangka pikir, i- ya, itu sangat menolong saya untuk akhirnya menemukan, bertanya dan melihat pikiran orang dengan lebih sistematis gitu. Itu yang aku rasa sangat sangat kuat gitu. kerangka Iya, pikir ya Bu Arta ya. Baik kerangka pikir, saya tuh mendapati kerangka pikir itu ada di beberapa skill kalau tidak salah ya Bu Arta ya. iya, Di skill betul. mendukung juga ada itu tuh. Ya, Menyiapkan kerangka pikir gitu. Kemudian di bertanya kalau nggak salah di skill ya, bertanya itu ada bertanya kerangka pikir gitu. ya. Baik. Nah, untuk kerangka pikir dari apakah ada yang lain ya Bu selain itu yang kerangka pikir tuh? Tapi Eh, pemahaman saya dua itu aja sih. Apakah ada yang lain ya. ya? Hmm. Paling Kalau hmm, kalau yang saya rasakan sih itu ya, yang saya rasanya banyak belajar tuh itu di kerangka pikir. Ya, baik. Nah, dari dua kerangka pikir itu mana yang Bu Arta paling sering dipergunakan gitu, yang paling diketahui oleh Bu Arta atau dua-duanya Bu? kalau saya Kalau saya melihatnya gini, Bu, saya nggak ngelihatnya nggak begitu. Jadi Oh, iya. dari awal sampai akhir Hmm, dengan memahami kerangka pikir kan itu berisi apa? Pengetahuan, ya kan? Lalu dia beliefnya, lalu hmm, nilai-nilainya. Di hmm, pengetahuan itu kan ada hmm, pemaknaan apa, di belief ada tiga lagi identitas, di values mana yang penting, mana yang tidak kan gitu kan. Eh, hmm, saya menggunakan kerangka pikir itu sebagai alat saya untuk memahami orang pada saat hmm, komunikasi dari awal sampai akhir. Saya hmm, melihatnya begitu. Dia nggak hanya terkotak, kerangka pikir hanya di dua sub skill enggak, hmm, tapi kerangka hmm, pikir sebagai cara untuk mendeteksi dan mengikuti bagaimana seseorang menerangkan pikiran dan perasaannya gitu. hmm. Saya lihat dalam konteks yang lebih luas sih, Bu. Konteks yang sangat luas ya Bu Arta ya. Ya seperti identity, belief, understanding itu ya Bu ya. Ya, itu Baik, semua ada di situ. baik luar biasa Bu Artana. Kemudian eh, dari 67 sub skill itu yang menurut Bu Arta paling belum diketahui yang 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 jarang ternyata, saya yang cek kembali laporan-laporan yang saya bikin. Yang jarang saya pakai ternyata adalah di mengelola apa, membaca pola, ya, hmm, membaca pola, kemudian suasana bertingkat dan suasana gabungan. Itu ternyata jarang saya pakai, gitu ya. hmm, Itu berarti adalah
Saya belum tahu secara secara fix karena saya belum tahu, jadi saya nggak pakai gitu. Hmm. Jadi masih masih ada saya pakai Hmm. dulu deh yang lain, yang tiga Hmm. itu belakangan aja gitu. Tapi ternyata keterusan nggak baik juga gitu. Iya. Jadi tentang mengelola pola ya. Itu Ya, kayak ini membaca apa pola, itu? membaca Membaca pola, pola. mengenali pola. Berarti itu di skill Ya, mendengar ya, Bu? Skill apa ya mendukung? betul. Di di Ah, mendukung. di skill mendukung ya. Di Mengenali pola itu skill mendukung. ya betul betul. Ah, ah. Mengenali pola. Terus apa lagi, Bu? Mengenali pola dan apa lagi? Sub skillnya, Bu. Dan mengelola suasana, Mengelola terutama suasana. yang suasana bertingkat dan gabungan tadi. Itu yang saya masih jarang pakai. Hmm. Baik. Nah, eh apa yang perlu Bu Arta lakukan gitu agar sub skill tadi itu Bu Arta menjadi lebih ketahui dan mungkin nanti bisa lebih diterap dan mungkin nanti bisa diterapkan Bu. Yang jelas saya akan pelajari besok Mhm. tentang eh, mengenali pola itu di skill mendukung ya. Itu apa persisnya itu. Mhm. Kemudian itu saya akan pahami dulu. Lalu Mhm. saya lihat kembali pertanyaan-pertanyaan yang pernah diajukan untuk mengenali pola. Mhm. Kemudian yang suasana bertingkat dan mendukung, saya akan pelajari lagi supaya pemahaman saya tentang suasana yang bertingkat dan menggabungkannya, Mhm. sehingga saya mampu bertanya dengan Mhm. pertanyaan yang bisa dipahami klien, itu yang akan saya pelajari lagi. Saya Mhm. akan bahas lagi, saya catat lagi, saya buka lagi file saya yang sudah tebal itu, Mhm. supaya paham betul gitu. Wow, sampai setebal bayangan saya, tebal banget ya. Bu Arta Ya, ini sudah saya punya file, ini saya Hmm. sudah file udah hampir penuh ini. Ya, eh, Luar biasa ternyata ini. meskipun lengkap, Hmm. tiap-tiap tiap-tiap modul itu satu modul rata-rata Hmm. bisa 7-8 halaman. Ternyata saya pun belum mampu juga menguasai konsepnya. Belum, belum ternyata. Iya, Ya luar jujur biasa saya ya. katakan saya belum. Ya. Mhm. Iya, Bu Arta ya. Baik, kemudian di antara 67 sub skill yang telah kita pelajari, mana yang sub skill yang paling sering dipakai oleh Bu Arta? Udah pasti yang basic ya, dari Yang itu mendukung, ya, yang mendengar, mendengar, bertanya. Bertanya hmm, itu pasti sudah skor, smart, TTCE itu sudah pasti karena itu sangat aplikatif. Karena hmm, memang itu hmm, sangat menjawab persoalan klien kan gitu kan satu. untuk Ya. mencapai tujuannya. Itu yang sangat terasa. Hmm. Kemudian saya udah coba juga sih yang mengelola produktivitas karena saya kan biasa juga ya. Apa sih Hmm. PDCA, kemudian SWOT analisis, lihat kekuatan kelemahan klien, di mana kita bisa masuk, Hmm. menganalisa dampak, itu saya udah coba sih. Menurut saya menarik, tapi masih perlu harus dikembangkan. Ini saya calon-calon klien saya nih Hmm. nggak ada siswa. Iya, Eh, iya. jadi orang-orang orang orang kantoran malah orang Hmm. yang kerja bener. Jadi Ya. mau nggak mau yang mengelola produktivitas sama mengembangkan strategi itu saya pakai. Hmm. Ya. Cuman kalau orang masalah suasana ini saya rasa banyak dipakai buat orang yang masalah emosi ya. Jadi Iya. harus kita kelola perulnya. Jadi Hmm. sejauh ini sih saya baru menemukan ada satu orang Hmm. partner saya Hmm. di grup ini yang saya kesulitan. Saya kesulitan bertanya karena eh, saya kurang bisa mengantisipasi emosi dia. Saya gagal, saya rasa. Ya.
Apakah itu saya atau bukan? Oh, bukan, Bukan. bukan, bukan, Hmm. Eh, bukan Ibu. Alhamdulillah kalau bukan saya. Ya, Bu. Ya, Tapi apakah Ibu mah dengan, cerdas. aduh, apa terlalu berlebihan ini Bu Arta? Dan dalam menghadapi klien yang seperti yang Ibu tadi kesulitan itu tadi, itu yang menjadi penyebabnya Ibu merasa kesulitan itu apa ya kalau boleh tahu? Kalau gini kita ngobrol kan harus fokus ya, Iya, harus fokus kan. iya, Kalau Ibu dan saya tidak mendengarkan, mhm, pusing kan? Kalau iya, face to face agak mudah. Nah, mhm, saya tanya, mhm, mestinya kan dijawab. Kalau iya, jawabannya tidak pas, kita mhm, tanya ulang sampai jelas, gitu ya. mhm, iya, Saya tidak menyalahkan beliau, tapi saya merasa kok berat sekali ya, kenapa nggak nyambung gitu ya. mhm, Sampai mhm, akhirnya kami membicarakan bagaimana bagaimana cara dia belajar selama ini. mhm, Eh, Mengapa tidak mendapatkan esensi-esensi daripada modul gitu ya. Akhirnya dia ngaku saya kurang fokus. Saya kalau saya nggak mempersiapkan di pratatap maya. Saya mhm, kalau di tatap maya mhm, kadang-kadang sibuk. Nah, kalau lagi malam ada di ruang belajar, kadang saya nggak datang. Saya kalau mhm, malam itu saya punya pasien. Ada mhm, istri saya yang jaga, tapi saya selalu pikir kasihan gitu. Kasihan mhm, juga sih kondisinya gitu. mhm. Kita kita Betul. peserta pelatihan kalau tiga itu kita nggak lakukan ya Mhm. berantakan kan Ibu Iya, gitu. betul. Iya, Ya, ya, dia ngaku sih, tapi ngaku saya ya. aku merasa saya blame diriku ya, aku nggak mau nyalahin orang lain. Iya. Mhm, Berarti akunya yang masih belum pas memahami kondisi dia dengan mhm, lebih dalam. Kayaknya dia butuh pertolongan sih, iya. gitu. Mhm, Cuman iya. ini kita udah di sesi 17. Kalau Mhm, kalau modul-modul esensial pun dia nggak paham, jadi mhm. agak terlambat gitu, Bu. Iya, untuk bisa ini ya, Catch untuk up. bisa mengeksplorasi ya, menangkapnya lagi kalau Ya, sudah di tingkat ini tuh sudah eh, kesulitan lah mungkin ya Bu ya. ya, Mhm. jadi agak kesulitan. Jadi Iya. jawabannya itu jadi umum sekali. Jawabannya menjadi dibuat sendiri gitu. Nggak ada masalah jawab membuat sendiri, tapi kan ada standarnya, ya kan Ibu? Iya. Gitu. Kalaupun katakan kita bantu, seperti Ibu tadi, Ibu Arta, aku nggak ngerti, aku kan bisa bantu. Lalu kita Iya. lanjutkan, kan gitu kan? Ini Mhm. jadi susah karena dia nggak punya cantelan knowledge yang bisa membuat kita jadi lebih kuat gitu. Kasihan sih. Mhm. Iya. Ya semoga nanti apa bisa ada yang mau membantu, ada yang bisa membantu mungkin ya Bu Arta ya. Iya. Nah kemudian, Hanya memang karena dia nggak fokus, itu kan saya lihat. Jadi ini bukan kayaknya sekali dua kali, itu sudah menjadi habit dia, nggak fokus kalau melakukan sesuatu. mhm. Jadi ada, tapi hatinya nggak di situ, pikirannya nggak di situ, gitu. Oh saya terlalu sibuk, apa yang Bapak sibukkan? Satu, dua, tiga. Kalau ada tiga kegiatan, mana prioritas gitu? Satu, mengapa itu penting? Dia nggak bisa mutusin, tetap aja prioritas tiga gitu. Kalau bikin Mhm. prioritas dari lima kegiatan, pilih dua, stick kepada yang dua ini kan gitu kan? Dia Ya. nggak bisa, harus lima-limanya ya sudah. Saya nggak bisa bantu gitu. Mhm. Saya Iya, iya. sedih juga sih. Saya Padahal sedih salah terhadap satu diri ya. saya karena Mhm. saya menghadapi customer yang juga nggak mudah gitu. Mhm. Ya, padahal seorang coach itu apa kompetensi yang dasarnya itu adalah fokus ya, fokus pada klien gitu kan ya. Ketika kemudian Iya, tidak fokus ya akan membuat klien tidak nyaman jadinya kan karena merasa kurang terperhatikan, iya. kurang. Saya Hmm, merasa gagal, iya. Hmm. tapi gagal pun eh, saya cek lagi diri saya. Ini orang kebiasaannya kayak apa gitu. Orang lain mengatakan, oh iya memang orangnya begitu gitu ya sudah.
Saya saya nggak pusing lagi, ya sudahlah. Yang penting saya sudah mencoba. Kita latihan mengcoach kan gitu kan, latihan Iya. sesama coach. Kalau Mm. kalau tidak bisa ya, yang penting kan latihan kita mengcoach. Jawaban klien kan nggak masalah apa aja kan gitu. Tapi sayangnya mungkin waktu saya menggunakan di modul 15 itu kan membangun sikap di situ, ya kan? Jadi as a coach kita harus mampu ini. Tapi kok saya ternyata belum bisa gitu. Saya Mm. menarik ke diri saya. Tapi itu pembelajaran sangat berharga, Iya. ya. Mm. Mungkin belum ini ya, namanya belum orang tersebut mungkin belum mendapatkan esensi dari kursus ini mungkin belum belum dapat gitu mungkin. Ya. Nah, ini Mungkin. kita udah di sesi tujuh Jadi belas. semuanya Kalau masih belum iya. belum belum menemukan esensi coaching, terlambat gitu loh, Ibu. Iya Terlambat terlambat. aku rasa. Hmm. Kalau kita Oh, masih di kalau kita masih di modul 7 kemarin, ya, masih ada iya. waktu, atau modul modul 8 masih bisa. Ini udah mau bikin bisnis coaching. Tapi kalau coaching itu sendiri kita tidak tahu esensinya dan skill untuk melakukan itu, agak sedih juga saya gitu loh. Makanya saya juga ini Bu Arta agak meragukan juga. Maksud saya tuh apa sesi coaching kita yang kita laksanakan dengan rekan di satu kursus itu sebenarnya sama mereka dievaluasi enggak sih sama coach master itu gitu. Sehingga coach master tuh akhirnya bisa memberikan apa ya namanya tuh memberikan bukan perbandingan sih ya, bisa mencontohkan gitu loh. Ini loh sisi coaching yang mendekati ideal seperti ini. Dan Hmm. apa ya, jadi tuh makanya kemarin saya tanyakan kan barangkali Ya, bisa ditambah saya paham pertanyaan Ibu. iya Saya gitu paham kan. pertanyaan Ibu, tapi Iya. memang tidak Hmm. mudah juga kalau satu persatu ya Ibu ya. Maaf, ini kan kita bayarnya kan cuma 100.000 per Iya. coaching, ya kan, Hmm. per sesi. Kita sudah pratatap maya, sudah tatap maya, sudah post, dengan Hmm. servis 100.000 untuk Hmm. sampai kepada personal tidak mungkin. Jadi gunanya kita latihan begini sebenarnya sesama kita itu saling Paling menguatkan, saling mendukung. oh Itu. iya, iya. Jadi Hmm. kalau kita kuat melakukan self evaluasi gitu ya Ibu ya. Ibu Hmm. Lulu kan kuat di situ. Aku lihat Ibu Lulu kuat. Makanya kalau orang kuat melakukan self evaluasi, coaching skillnya tuh bertumbuh Ibu, dan rajin, dan semua tugas-tugas selesai tepat waktu. Itu indikatornya. Orang-orang yang berantakan itu adalah orang-orang yang memang tidak bikin itu menjadi sesuatu yang sangat penting gitu loh. Hmm. Hmm. Baik Bu Arta. Eh, Tadi Bu Arta sudah mengatakan bahwa yang jarang dipakai itu adalah yang suasana bertingkat, suasana gabungan, dan tadi mengenali pola Ya, ya Bu ya. Nah kemudian ya. di antara 67 sub skill yang telah Bu Arta pelajari itu, mana yang paling bermakna Bu bagi Bu Arta tuh? Apakah sama dengan yang tadi kerangka pikir atau ada lagi yang Ya, saya pikir ingat itu. Ya, itu juga ya Bu ya karena yang itu kan kembali kepada definisi coaching, Mhm. memfasilitasi seseorang Mhm. untuk mengenali dan mencapai tujuannya, itu kan. Jadi di Iya. otaknya ini klien kita itu harus kita kenali pola pikirnya. Kalau kita udah paham pola pikirnya, cara berpikirnya, cara melihatnya, belief belief sistemnya, value-value-nya, kita jadi Mhm. bisa tahu, oh, langkahnya kemudian sumber-sumber jadi mudah gitu. Mhm. Yang aku rasakan itu. Hmm. Iya, oke, luar biasa Bu Arta. Nah, kemudian eh di antara 67 sub skill ini mana yang menurut Bu Arta paling kurang bermakna gitu? Seperti Saya ada. justru Mhm. saya merasa bukan tidak bermakna, tapi saya belum kuasai, jadi saya nggak Iya, pakai gitu. iya. Atau saya Mhm. belum menemukan klien
yang Hmm, membutuhkan soft skill ini harus dipakai gitu. iya. Kalau boleh tahu Kalau kita apa dapat tuh yang seperti seperti kayak suasana gabungan tadi, suasana gabungan suasana suasana bertingkat bertingkat-tingkat? tadi, itu kan Iya. pasti karena seseorang bermasalah dengan suasana, mengelola Mhm. suasana gitu. Mungkin Mhm. karena kemarin saya merasa saya kurang kuat di dalam mengelola suasana, skill itu ya, Bu, kan ada Iya, 8 itu ya. iya, Nah, eh, jadinya saya tidak mampu menghandle si bapak yang itu, gitu. iya, iya. Kan Baik. persoalan dia kan sebenarnya dia nggak fokus, ya Iya. kan? Dia tidak Mhm. sungguh-sungguh belajar. Nah, mestinya waktu percakapan kemarin itu dulu saya bereskan gitu loh. Iya, iya. Baru kita sayang itu kita kurang cukup waktunya. Kalau itu klien betul saya Mhm. kerjain, tapi kan ini kita latihan gitu Iya, loh. latihannya. Dan sama-sama mengikuti kursus coach profesional gitu. Jadi istilahnya tuh masa iya, kemudian pemahamannya tidak sama dengan Bu Arta gitu ya, dalam bayangan Bu Arta mungkin gitu ya. Jadi istilahnya tuh Ya, heeh, kalau dia memang klien mah mungkin akan digali betul oleh Bu Arta. Tapi kan dia sesama coach gitu ya, betul. kan gitu. Ya, Nah, iya. saya saya itu sampai berpikir itu 2 hari. Saya gelisah itu. Mhm. Segitunya gitu ya. Oh, luar biasa Kalau ya Bu Arta ya. saya ngecek diri saya ya, kayaknya Hmm. dia memang as a real real client tuh dia gitu. Iya, Cuman iya. karena nggak cukup waktu, kita Hmm. hanya latihan melakukan coach, jadi masalah utama dia tidak terselesaikan gitu loh. Baik Bu Arta. Nah, agar supaya tadi yang suasana gabungan, suasana bertingkat tadi Bu Arta bisa mempraktekannya, bisa jadi apa ya, bisa jadi Ibu Arta lebih memahami gitu cara penggunaannya dan sebagainya. Apa yang perlu Bu Arta lakukan gitu, Sudah pasti mempelajarinya, mempelajari. mempelajari ulangnya Oke. soft skill itu. Kedua, saya akan melatihkan. Meskipun salah, saya akan coba gitu ya. Kan Hmm. kita kan tidak pernah tahu itu sempurna eh, kecuali kita mencobanya gitu. Baik, Nah, ya. begitu itu saya akan secara khusus tulis gitu ya. Skill Hmm. yang akan saya latih ini gitu. Hmm. Nah, dari situ nanti saya akan evaluasi sudah Hmm. betul atau tidak gitu. Nanti pada klien berikutnya Hmm. saya akan pakai itu lagi secara khusus gitu. Oke. Baik, Bu Arta. Nah, eh, tadi Bu Arta sepertinya lebih menyukai dan apa namanya, bukan lebih menyukai ya, lebih sering menggunakan soft skill yang tentang ini, kerangka berpikir ya Bu Arta ya. Apakah itu termasuk yang Bu Hmm. Arta sukai juga gitu? Soft skill Oh iya, iya tentang kerangka betul. pikir itu Ke- tadi. Membangun kerangka pikir ya. Ibu jangan melihat kerangka pikir hanya 2 ya. Ya, Lihat kerangka pikir itu luas secara sekali. keseluruhan ya lebih luas itu. Iya, Apakah itu berarti ah, soft ah. skill yang atau skill yang Ibu juga sukai gitu? Membangun kerangka pikir klien itu. Iya. Kalau kalau saya lihat di kerangka pikir itu yang ada di modul 3, Hmm? ya, modul 3 Ibu, itu Ya. banyak menyangkut Hmm? apa namanya? Pemahaman, keyakinan, dan nilai-nilai yang Iya. mempengaruhi cara kita Heeh. berpikir, beraksi, beremosi, berkomunikasi, dan beraksi. Nah, Heeh. lalu elemen kerangka pikir kan understanding, belief, value. Elemen Iya. dari understanding itu pengetahuan, pengalaman, Hmm. pemaknaan. Hmm. Elemen dari belief itu adalah identitas, power, dan intention. Hmm. Elemen dari value itu adalah 5P ya Ibu. Hmm. Nah, Iya. ini saya Hmm. pakai sebenarnya justru Hmm. memahami keseluruhan, Hmm. keseluruhan percakapan gitu, Bu. Iya. Oke. Keseluruhan percakapan. Jadi kita ketemu esensi dari percakapan itu. Kalau kita paham cara berpikir seseorang gitu. Baik. Oke. Luar biasa Bu Artana. Eh, kemudian
dari 67 sub skill yang telah kita pelajari itu, Bu, mana yang paling Bu Arta prioritaskan untuk lebih banyak dilatih gitu? Udah pastilah kerangka pikir. Kerangka Sudah pikir ya. pasti bertanya, Oke. smart, itu Oke. udah pasti itu. Oke. Nah, bahkan bahkan mengelola produktivitas, mengembangkan strategi itu udah pasti. Tiga yang saya mau kurang latihkan tadi, mengenali pola, suasana bertingkat gabungan, itu yang akan saya sungguh-sungguh latihkan lebih bagus. Ya. Oke, menurut pemahaman Bu Arta untuk saat ini nih, tentang sub skill mengenali pola, itu apa yang ada dalam pemahaman Bu Arta tentang sub skill mengenali pola yang ada di skill mendengar kalau nggak salah. Eh, s- Mungkin saya salah, coba Ibu cek ya. Kita masih ada waktu nggak ini? Berapa menit Masih, lagi ya? kayaknya 10 menit lagi, Bu. Oh, 10 menit Tapi nggak lagi. apa-apa ya. Saya kan sangat peduli dengan kerangka pikir seseorang ya, Hmm. kalimat-kalimat seseorang. Begitu 3 kali dia mengulangi Hmm. kalimat-kalimatnya, maka kita akan bisa membaca pola, Hmm. membaca cara berpikirnya. Tapi itu ternyata saya belum bisa. Hmm. Iya, iya. Begitukah arti mengenali pola? Eh, iya, seperti itu juga sih pemahaman saya. Mengenali pola itu jadi kalimat yang berulang atau kata yang berulang yang diucapkan. Nah, Kemudian ada intonasi yang berbeda daripada kata-kata yang diucapkan sebelumnya. Kemudian kayak misalnya diucapkan dengan emosi itu mungkin ya mengenali pola gitu. Berarti itu yang kita harus kenali sebagai kata-kata kunci atau yang perlu kita pertanyakan gitu. Itu ibu, mungkin. ibu bisa melihat nggak pola pola saya Heeh. mana 3 kali berulang? eh ada sih kayak tadi kerangka pikir sering disebutkan gitu. Tapi Nah, ini kan tentang ini ya, tentang kita berlatih pemahaman sih ya Bu ya. Apa ya, istilahnya dalam artian kita tuh yang kita lakukan itu eh, tidak secara khusus tentang coaching gitu. Artinya kita masih dipandu hmm. dengan pertanyaan gitu. Mungkin kalau Oke, misalnya baik, lanjut. iya, di real coachingnya mungkin akan menemukan itu pola itu tuh mungkin. Tapi saya sendiri memang Ya, belum belum jarang memakai itu tuh sub skill yang mengenali pola begitu. Bahkan kayaknya nggak ada juga sih di ASN. iya, Mm-mm. iya. Iya gitu. Nah, itu ruang untuk belajar lah Ibu ya, nggak ada masalah sih Ya, menurut aku. Ya, iya betul. Nah kemudian, eh, oke baik Bu Artana, dari sesi kita berdiskusi ini, apa kesimpulan yang bisa Bu Arta ambil gitu, Bu? Hmm. eh Ibu Lulu itu mencoba membantu saya dan Ibu berhasil mengenali kembali cara saya berpikir tentang Hmm. seluruh keterampilan yang 67. Terima kasih Ibu membantu saya untuk area-area di mana saya sudah kuat, di mana Hmm. saya masih lemah yang harus dilatih. Ternyata sampai saat ini di modul 17 pun masih Hmm. ada beberapa sub skill yang saya belum kuasai. Tapi sudah banyak juga yang saya rasa saya kuasai. Ibu Lulu mampu menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berulang sampai saya bosan gitu ya. Eh, Meyakinkan saya bahwa area itu saya masih harus kembangkan. Terima kasih Ibu Lulu. Ya, Sama-sama Bu Arta. Mohon maafnya apabila pertanyaannya berulang-ulang, agar supaya semakin meyakinkan Bu Arta eh, tentang pilihan atau tentang hal yang Bu Arta perlu untuk apa tingkatkan lagi dan hal-hal mana yang sudah kuat Bu Arta lakukan gitu. Dan luar iya, biasa apa banyak sekali juga
hal-hal yang membuat saya juga jadi refleksi diri juga gitu. Bahwa ternyata kemampuan yang saya miliki dalam kursus coaching ini juga masih sangat kurang yang dan harus saya pelajari lebih lanjut lagi dan mungkin jam terbang juga sangat Ya, berpengaruh ya Bu ya, latihan-latihan dan jam ya, terbang itu. Baik Bu Arta, kemudian apa action plan yang perlu Bu Arta buat gitu dari kesimpulan yang Bu Arta tadi sampaikan? ya. Hmm. Tuliskan apa apa sub skill yang harus dilatihkan Hmm. pada Senin, Selasa. Saya punya target nanti setiap hari saya akan punya 3 klien. Jadi Hmm. sub skill yang tadi yang saya masih kurang itu saya akan Hmm. tuliskan khusus untuk dilatihkan. Hmm. Oke, mantap Bu Arta. Berarti ini buat ini ya, buat up kalender gitu kayak masang kalender, Iya, gitu betul. kalender coaching gitu ya, Bu. Heeh. Iya, Nah, untuk coachingnya sendiri apakah itu apa namanya Bu Arta cari gitu? Maaf, maksudnya Bu Arta cari atau mereka klien kita cari sendiri. klien yang dicari sendiri ya? Baik. Iya, kita harus Oke, cari sendiri. Iya. cari sendiri ya Bu Arta ya. Dan Cari nah, sendiri bisa dari keluarga, saudara, siswa, guru, tetangga, atau teman yang beda batch. Mungkin batch oke. 9 atau batch 8 yang mungkin perlu teman, itu bisa kita lakukan. Tapi usul saya sih daripada mencari-cari gitu, lebih baik kita seperti ini, kita duluan gitu loh. Jadi cepat kita mendapatkannya, ada waktu lagi. Ini kan kita 17 A, B, C. Belum Hmm. lagi prakteknya nanti. Jadi lebih Iya. baik kita cepat. Aku senang kalau Bu Lulu siang-siang gini lebih baik kita gunakan begini daripada Ibu juga ini. Saya akan ngatur kalau bisa kita latihan biar kita langsung saling kasih feedback, Ibu. Oke, Iya, ya boleh Bu Arta ya. Nanti mungkin kita bisa apa lanjutkan dengan di WA gitu ya Bu ya. Heeh. Apakah iya, kita bisa ada waktu untuk kita bisa latihan? Saya juga pengen latihan banyak karena terus terang eh, apa ini latihannya saya merasa kurang gitu Bu Arta. iya, Terima kasih kalau betul. misalkan nanti saya bisa diajak untuk latihan juga sama Bu Arta gitu. Baik Bu Arta, terima kasih. Ini adalah akhir sesi coaching kita ya Bu Arta ya. Sampai ketemu di waktu yang nanti setelah kita sepakati gitu ya Bu Arta ya. Oke, terima kasih. Oke. Selamat siang Bu Arta. Terima kasih Bu Lulu. Ya, Bye-bye. bye-bye.